Puji Tuhan, Shalom sidang jemaat Tuhan yang kami kasih dalam Tuhan. Saat ini saya sementara di atas loteng tempat kami tinggal. Dari sini kita bisa melihat kota Bandar Lampung, saudaraku. Waktu di atas loteng tempat kami tinggal, kami teringat kisah dari Raja Daud. Bagaimana ketika Raja Daud berada di atas loteng istananya, melihat seorang perempuan yang sementara mandi dan akhirnya terjerat dalam dosa persinahan. Pertanyaan adalah, mengapa Daud bisa jatuh dalam dosa persinahan? Bukankah dia adalah orang yang dekat dengan Tuhan? Bukankah dia juga sudah punya istri? Ada beberapa jawaban. Yang pertama, karena Daud adalah manusia biasa. Yang kedua, tidak ada satu orang pun yang kebal dengan yang namanya dosa. Oleh sebab itu, jangan pernah beri celah bagi iblis untuk menjerat dan menjatuhkan iman saya dan saudara. Saudara perhatikan di dalam 2 Samuel 11. Ayat pertama, saya kata seperti ini. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas suatu istana, tampak kepadanya dari atas suatu itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Perhatikan ayat pertama. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang. Tapi apa yang dilakukan Daud? Daud tidak lagi maju berperang seperti biasa yang dilakukan. Dia tinggal sendiri di Yerusalem. Maka dapat dipastikan, jikalau sekiranya pada saat itu Daud maju berperang, maka iblis tidak punya celah untuk menjatuhkan Daud dalam dosa persinahan. Saudaraku, perhatikan di dalam 1 Petrus 5:8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaung-ngaung dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis itu tidak pernah menyerah. Kalau kemarin dia gagal, dia akan berusaha hari ini. Kalau hari ini dia gagal menjatuhkan kita, dia akan selalu cari waktu untuk menjerat dan menjatuhkan iman saya dan saudara. Lebih itu, jangan pernah beri celah bagi iblis untuk menjerat saya dan saudara jatuh dalam dosa. Sebab itu, kerjakan terus apa yang harus kita kerjakan. Lakukan terus apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan dan kerjakan. Yang pertama, sebagai orang percaya, baca dan renungkan firman Tuhan setiap hari. Yang kedua, beribadahlah kepada Tuhan dengan setia. Saat orang percaya tidak lagi punya waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan tidak punya waktu lagi untuk beribadah, maka itu adalah menjadi celah bagi iblis untuk menjatuhkan iman saya dan saudara. Saudaraku, hari-hari ini iblis bekerja keras untuk menjatuhkan dan menjerat saya dan saudara jatuh dalam dosa. Sebab itu, kerjakan terus apa yang saudara harus kerjakan sebagai orang percaya. Bacalah firman Tuhan setiap hari. Beribadahlah kepada Tuhan dengan setia. Saat terus kita melakukan kewajiban kita kepada Tuhan, yaitu membaca, merenungkan firman Tuhan setiap hari, beribadah kepada Tuhan dengan setia dan segenap hati, maka iblis tidak punya celah untuk menjatuhkan dan menjerat saya dan saudara jatuh dalam dosa. Kerjakan terus kewajibanmu kepada Tuhan Allahmu, maka Tuhan akan menjaga melindungi kita. Maka iblis tidak punya celah untuk menjerat iman saya dan saudara. Tapi itu tetap semangat, kerjakan terus kewajibanmu. Puji Tuhan, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.